Kak, permisi. Ya? Permisi, mau tanya Kak. Ya? Mau tanya wisata kekinian di Kota Merauke. Wisata kekinian itu apa ya? Wisata yang paling populer, yang sering dikunjungi di Merauke. Aduh, minta maaf, saya juga tidak tahu jadi. Tahu lagi. Ya sudah, makasih Kakak ya. Wisata kekinian di Kota Merauke. Nol kilometer Merauke Sabang. Wah, ini keren. Keren banget. Setiap orang pasti memiliki harapan atau keinginan untuk mengunjungi suatu tempat. Seperti saya nih. Saya mempunyai keinginan terbesar saya untuk dapat mengunjungi salah satu titik nolnya Indonesia. Dan kali ini saya berkesempatan menginjakkan kaki saya di titik nol Indonesia Timur di Sota, Merauke. Titik 0 km Merauke Sabang adalah batas paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eits, jangan salah. Dari sinilah Indonesia membuka hari untuk mengawali seluruh aktivitas. Keren kan? Tugu titik nol di Indonesia bagian timur ditetapkan dan dibangun di Kecamatan Sota, yang mana masih dalam satu kawasan dengan pos lintas batas negara PLBN Terpadu Sota. Keduanya menjadi ikon destinasi wisata perbatasan di Kabupaten Merauke. Tak jauh dari Tugu titik nol terlihat patung salah satu pahlawan proklamasi Insinyur Soekarno dengan gaya khasnya saat berpidato. Patung tersebut menjadi ikon sekaligus pengingat bagi generasi masa kini akan perjuangan para founding fathers mewujudkan kemerdekaan bagi NKRI. Sudah ke titik nol, nanggung nih kalau tidak masuk ke PLBN Sota. Kalau kata orang-orang, belum sampai Merauke kalau belum ke titik nol dan PLBN Sota. So, yuk kita masuk ke PLBN Sota. Sebelum melapor, Anda dapat melihat jadwal kunjungan yang tertera pada sebuah papan, agar Anda tidak salah jadwal ketika ingin berkunjung lagi ke PLBN Sota. Untuk dapat masuk ke area PLBN Sota, pengunjung tidak dikenakan biaya, namun wajib melapor ke pos jaga. Ini PLBN Sota ini bagaimana ya Pak kira-kira prosedurnya? Boleh, silakan Bapak, nanti Bapak ambil jalur tengah, sebelah kiri, langsung ke belakang. Di belakang juga ada Garuda. Oh iya. Bapak boleh foto, tapi jangan naik. Oh siap. Kalau bisa berdiri aja lalu foto. Oke baik. Terima kasih ya Pak.
Saya boleh langsung ya Pak ya? Silakan. Oke, terima kasih Pak. PLBN Sota mulai dibuka untuk umum setelah diresmikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Oktober 2021. Hingga saat ini, wisata ke daerah perbatasan masih menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Karena sensasi berada di titik terluar batas NKRI dengan negara tetangga. Nah, saya sudah sampai di batas negara Indonesia dan Papua Nugini. Batas negaranya cuma dibatasi oleh pagar hitam ini ya. Jadi ini sudah merupakan batas negaranya antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan kebetulan sekali ini kita bisa melihat penduduk asli Papua Nugini. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Warga Papua Nugini juga bisa berbahasa Indonesia. Ini karena mereka masih memiliki hubungan kekerabatan dengan warga Indonesia. Main saja. Baru adik-adik ini sudah pulang sekolah atau? Dan beberapa di antara mereka bersekolah di Indonesia. Sekolah di mana? PNG. Ada yang sekolah di Indonesia juga? Yang TK? Oh, yang TK sekolah di dalam sini. Oh. Ada yang mau permen tidak? Tiba-tiba terlintas di benak saya. Apakah mereka memiliki mimpi? Kira-kira apa cita-cita mereka? Apapun itu, semoga adik-adik ini kelak akan menjadi generasi emas bagi bangsa dan negaranya. Dan adik-adik negara tetangga, sampai jumpa lagi. Eits, sebelum meninggalkan PLBN Sota, ada yang ingin saya tunjukkan nih. Kali ini saya akan menunjukkan sesuatu buat kalian. Apa itu? Jurus melangkah ke negara lain dengan satu langkah. Papua Nugini, Indonesia. Papua Nugini, Indonesia. Setidaknya kakiku udah nginjak luar negeri. Jangan lupa dicoba ya kalau berkunjung ke PLBN Sota. Jalan-jalan ke Indonesia Timur kurang lengkap nih kalau tidak ke pantai. Untuk menikmati suasana senja di Pantai Lampu 1, tidak ada biaya tiket masuk alias gratis. Jadi tak perlu khawatir kantong kering kalau jalan-jalan ke Merauke. Hehehe. Kopi, barang dulu guys. Kopi panas. Nikmat apa? Dan kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah. Di penghujung hari, saya memilih menikmati keindahan pancaran sinar matahari yang perlahan menyembunyikan diri dalam cakrawala. Sekadar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Oh, ini yang namanya Seribu Musamus Salor Indah. Lokasi berikutnya yang saya kunjungi ini namanya wisata Seribu Musamus. Seribu Musamus? Tenang, pemirsa, jangan bingung. Yuk kita keliling dulu. Belajar merawat alam Musamus karena di sini adalah keindahan kepribadian kamu. Mantap. Pengunjung kerap menyebut Musamus dengan sebutan rumah semut karena banyaknya semut di sekitar Musamus ini. Tapi jangan salah, rayaplah yang membangun Musamus. Si semut mah cuma numpang main saja. Untuk dapat masuk ke Taman Seribu Musamus, pengunjung hanya perlu merogoh kocek Rp10.000 per orang. Taman Seribu Musamus paling ramai dikunjungi dari siang hari hingga memasuki waktu senja. Oke, nama sudah jelas kan? Sekarang kita coba buktikan. Betul ada 1000 kah? Tunggu, sepertinya ada yang terlewat. Banyak aktivitas yang dapat Anda lakukan di Taman Seribu Musamus. Jika Anda datang bersama orang terkasih, Anda bisa bermain petak umpet manja bersama doi. Ayah kabur. Itu rumah semut itu nanti bisa dibikin kayak rumah masa depan kita itu nanya itu yang kirain beneran, malah cuma mimpi. Lanjut lagi aja lah. Atau jika Anda jomblo seperti saya, daripada meratapi nasib, lebih baik mengagumi kebesaran Sang Pencipta yang telah menganugerahkan kemampuan kepada hewan sekecil rayap untuk membangun sarangnya yang jauh lebih besar dari dirinya. Bahkan lebih besar dari rata-rata ukuran tubuh penduduk Indonesia. Bagi saya, Musamus adalah mahakarya yang sangat luar biasa yang hanya bisa dilihat di Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan, Indonesia. Berkeliling di Taman Seribu Musamus memang membutuhkan fisik yang kuat agar dapat menjangkau seluruh area taman yang luasnya mencapai puluhan hektar ini. Tapi jangan khawatir,
Anda juga dapat berkeliling Taman Seribu Musamus dengan naik kendaraan hasil modifikasi penduduk lokal yang disebut gerandong. Sebenarnya gerandong digunakan untuk mengangkut hasil panen penduduk setempat yang umumnya bermata pencarian sebagai petani. Namun, oleh pengelola Taman Seribu Musamus, gerandong dimanfaatkan juga untuk mobilitas pengunjung di dalam area taman. Tentunya dengan sedikit modifikasi tambahan tempat duduk. Kreatif bukan? Pelan-pelan Pak Sopir. Hanya dengan membayar Rp20.000 saja, saya dapat melihat setiap sudut taman dengan nyaman tanpa kelelahan. Sesekali, saya juga mendapat kejutan sensasi off-road yang memicu adrenalin. Yo, maju terus, pantang mundur bang! Mantap, Bagi penduduk setempat, Musamus ini dimaknai sebagai buah kerja keras yang seyogyanya dapat dilakukan oleh siapapun dengan segala keterbatasan fisik maupun hal lain yang dimilikinya. Tak banyak yang tahu bagaimana proses si Rayap membangun rumahnya. Namun darinya, kita perlu belajar tentang kerja keras dalam diam untuk menghasilkan mahakarya alam Merauke yang disebut Musamus. Sesuai dengan filosofi yang terinspirasi dari karyanya, jangan tanya kerjaku, tapi lihatlah karyaku. Hei, pamit dulu ya. Makasih loh udah bisa dikasih kesempatan buat lihat rumahmu. Oke? Wah, ternyata saya sudah sampai di Monumen Kapsul Waktu. Nah, mau tahu seperti apa Monumen Kapsul Waktu? Ayo, kita langsung ke dalam. Monumen Kapsul Waktu didirikan di atas lahan seluas 2,5 hektar. Dengan 5 pintu yang melambangkan 5 suku asli dari Merauke, yakni suku Malin, Muyu, Mandobo, Mapi, dan Auyu. Monumen Kapsul Waktu menyimpan 7 impian besar anak-anak Indonesia. Melalui hasil ekspedisi kapsul waktu dari 43 kota di 34 provinsi yang dimulai sejak 22 September 2015 dan berakhir pada 16 November 2018. Ketujuh impian besar anak-anak Indonesia tersebut disimpan dalam sebuah tugu yang berbentuk seperti kapsul dan akan dibuka pada tahun 2085. Dari situlah nama Monumen Kapsul Waktu diambil. Tunggu, ada yang tidak asing dengan bentuk keseluruhan monumen ini. Ya, benar sekali.
Bentuknya yang unik terinspirasi dari desain logo Avengers, sehingga masyarakat setempat sering menyebutnya Markas Avengers. Saat meresmikan monumen ini pada 16 November 2018, Presiden Joko Widodo berpesan bahwa pembangunan monumen ini memiliki makna agar masyarakat Indonesia memiliki jiwa dan semangat juang yang sama dengan para Avengers yang berjuang menggapai mimpinya untuk melindungi umat manusia. Inilah sebuah pekerjaan besar yang artinya selama 70 tahun atau 100 tahun ke depan, semua elemen bangsa harus bekerja keras. Tidak ada pekerjaan yang instan, dadakan langsung jadi, tidak ada. Tidak ada pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang atau segelintir orang. Ini adalah kerja bersama kita. Kapsul waktu bukan sekedar monumen tanpa makna. Namun, kapsul waktu Indonesia akan bertutur tentang impian dan cita-cita seluruh anak bangsa yang tak terbatas ruang dan waktu. Dan tentu saja, waktulah yang akan menjadi saksi terwujudnya mimpi seluruh anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke di tahun 2085. Mas Pri, Kok? bangun, sudah jam pulang nih. Seduluan nih.